Oke sahabatku semua, jumpa lagi bersama saya ya. Kali ini musim penghujan teman-teman, musim petir, musim angin. Jadi lumayan untuk televisi, ada beberapa sudah masuk ya, ada beberapa unit TV LCD, juga TV CRT ya teman-teman. Jadi sekarang saya akan coba memperbaiki televisi yang masuk ini ya, Sharp Aquos seperti itu. Kata si empunya ini rusak mati setelah ada petir seperti itu. Jadi kita akan coba nyalakan ya. Dan sepertinya tidak ada tanda-tanda kehidupan seperti itu teman-teman. Sharp Aquos 32 inci LC32SA 4101WH. Mati total, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kita akan bongkar bersama-sama dan kita periksa, mudah-mudahan tidak ribet. Mudah-mudahan ya cuma kerusakan bagian PSU regulator yang sepele ya. Jadi bisa cepat gajian gitu ya teman-teman. Oke, kita bongkar dulu. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman untuk isi dalaman dari televisi Sharp tipe ini. LC32SA 4101I WH. Sebentar. Nampak ya teman-teman. Ada terlihat ini ada di bagian PSU bekas terbakar pada bagian resistor dan kapasitor ya ini ya teman-teman. Syukur ini menggunakan MOSFET saja bukan STR ya teman-teman. Tak tahu apakah nanti di bawah itu ada IC PWM-nya yang mungkin agak sulit ya. Mudah-mudahan tidak kena IC PWM-nya ya teman-teman. Oke, jadi kita akan coba untuk membongkar dan memeriksanya seperti itu. Oke, untuk teman-teman kalau sudah membuka PSU yang habis dicolokin ya seperti ini, tadi kan sudah sempat dicolokin ini ya. Jangan lupa untuk selalu mengukur tegangan primer karena bagian primer ini biasanya masih menyimpan arus tegangan sekitar 300 volt ya. Jadi seperti ini teman-teman. Jangan langsung diraba-raba teman-teman ya, bahaya. Ya kalau untuk bisa membuat mati ya enggak mati, cuma kaget dan sakit pastinya karena ini tegangan tinggi. Jadi harus kita buang dulu ya. Bisa menggunakan bohlam seperti ini. Nah seperti itu. Ini sudah habis ya teman-teman. Nah sekarang kita bisa lihat dan kita raba-raba ya. Sebentar. Nah ini ya teman-teman, di bawah ada sebuah IC PWM ini. Kakinya ini berapa ini ya, sekitar 6 kaki ya teman-teman. Ini adalah IC PWM nya dan ini sudah terbakar teman-teman. Sebentar. Jadi seperti ini ya penampakan jika kita zoom ya teman-teman. IC-nya sudah pecah dan ada terbakar resistor-resistor di mana-mana. Ini sepertinya ada kelebihan kontak dari petir yang menyebabkan tegangan tinggi secara tiba-tiba menghantam bagian PSU-nya. Nah, untuk melihat seperti ini, yang jelas langkah terbaik dan tercepat dan masih aman yaitu menggunakan gacun 5 kabel ya teman-teman.
Jadi saya tidak akan pusing-pusing untuk mencari nomor IC-nya ini, karena di sini sudah pada belepotan ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi saya akan coba untuk menggantinya dengan menggunakan modul gacun 5 kabel seperti ini ya. Oke. Jadi jika dilihat pada jalur yang terbakar dan sudah saya bersihkan, nampak terlihat bahwa ini terjadi kerusakan yang luar biasa ya teman-teman. Jalur IC PWM sudah ada yang putus ya, 2 jalur, 3 jalur, 1 jalur putus. Terus D7010 sudah pecah ya teman-teman. R7020 terbakar, R700 berapa ini? 9 juga terbakar. Nah, D7013 pecah ya teman-teman. Jadi ini saya kira sudah tidak layak untuk kita benahi seperti itu. Jadi saya lagi akan menggunakan gacun 5 kabel. Ya, nanti hasilnya pasti biasanya tetap aman ya. Nah, ini apa ini? C7006 juga rusak, pecah. Jadi seperti ini ya teman-teman untuk pemasangan gacun ya. Gacun 5 kabel DM 0465R seperti ini ya. Jadi, sudah sambung kabelnya, dan untuk sambungan kabel mungkin ada yang belum paham, saya coba jelaskan ya sebentar ya. Oke, kita awali dari kabel biru saja ya. Kabel biru ini menuju ke tegangan positif dari tegangan primer yang 300 volt. Namun sebelumnya ya, untuk jalur bawahnya harus dibersihkan semua ya. IC-IC-nya yang terbakar kita lepas saja. Untuk RR-nya ya dibiarkan saja. Jadi kabel biru ke tegangan positif elko primer yang 300 volt. Terus untuk yang kedua, kabel putih ini menuju pin optocoupler yang pin 4 ya, pin 4 yang menuju ke primer, blok primernya pin 4 ya teman-teman. Jadi untuk autocoupler dengan kerusakan terbakar seperti ini sebaiknya dicek juga autocouplernya. Biasanya kadang sering autocouplernya juga rusak seperti itu. Kabel putih menuju pin 4 dari autocouplernya seperti itu. Terus lagi kabel apa nih? Kabel merah ya. Kabel merah ini menuju ke tegangan. Kita mencari tegangan sekitar 12 sampai 14 volt ya. Biasanya di sini ya, ada di bagian primer ini ada satu buah diode yang menuju ke tegangan AC input PLN ini seperti ini ya. Terus terhubung ke beberapa resistor yang di seri. Nilai resistornya itu ratusan kilo ya. Di sini 220 kilo, 3 biji di seri ya. Ini untuk mensuplai tegangan trigger dari tegangan trigger dari ini, dari modul gacunnya. Besaran tegangannya itu sekitar 12 volt sampai maksimal 15 volt. Tapi biasanya 12 volt saja seperti itu. Kabel merah menuju ke ini ya, ke tegangan 12 volt. Atau mungkin kalau tidak ada resistor seperti ini di bagian PCB-nya, kita bisa lihat sekunder dari trafo primernya, bagian blok primer. Di sini ini bagian untuk pin utama dari trafo primernya. Ini
tegangan AUX seperti itu. Di sini ada sebuah resistor, ini menuju ke ground ya. Dan ini ada dioda setelah itu. Ada dioda terus menuju ke sebuah elko. Jadi ciri-cirinya itu biasanya ada elko di sini ya teman-teman, seperti itu ya. Bentar. Nah, di sini ya, di positif kaki elko ini terhubung ke dioda tersebut dan juga terhubung ke ini, ke resistor yang di seri ini. Jadi kabel merahnya saya sambung ke situ. Intinya ini adalah suplai tegangan untuk modul gacunnya sebesar 12 volt yang kita ambil dari rangkaian PSU-nya, seperti itu. Maka bisa dipahami. Terus kabel kuning ini, untuk kabel kuning ini menuju ke bagian drain dari MOSFET-nya, seperti itu ya. Atau bisa jadi input dari trafo primer ya, input dari bagian trafo primer, output dari trafo primer, karena inputnya ini langsung menuju ke tegangan 300 volt yang ini ya teman-teman. Outputnya menuju ke pin MOSFET drain di tengah-tengah. Jadi kabel kuningnya kita sambung ke situ ya, seperti ini. Nah. Terus kabel hitamnya kembali ya, hitam dulu. Hitam ke ground atau ke negatif, bukan ke ground, ke negatif. Ke negatif tegangan primer. Saya memasang di kaki source MOSFET-nya yang terhubung dengan RSINC 0,22 ohm. Jadi tadi ini RSINC-nya ini pecah, jadi saya ganti. Kemudian saya hubungkan ke kabel hitamnya, seperti itu. Dan kita akan langsung saja mencobanya ya teman-teman. Kita akan mencobanya. Nah, seperti ini. Kita balik saja. Sebentar. Dan kita siapkan alat ukurnya teman-teman. Biasanya sih langsung normal ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan coba nyalakan. Kita coba nyalakan PSU-nya. Seperti itu. Kemudian kita ukur output dari ininya. Nah, itu sudah keluar tegangan output 12,2. Sedangkan untuk tipe ini PSU-nya hanya mengeluarkan tegangan single ya, yaitu sebesar 12 volt, tidak ada tegangan lagi di sini. Hanya 12 volt saja, seperti itu. Nah, seperti ini 12,2. Artinya kemungkinan besar ini sudah normal teman-teman. Memang output dari tegangan PSU-nya ini memang 12 volt, seperti itu. Jadi akan saya rapikan, akan saya lepas dulu. Kita lepas dulu, kita buang tegangan-tegangannya dulu ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita rapikan saja dulu, rapikan. Nah, seperti ini. Jadi akan saya pasang seperti ini teman-teman, sehingga rapi seperti itu ya. Nah, oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, saya bikin seperti ini biar rapi dengan solderan yang kuat tentunya ya teman-teman. Harus pengerjaannya betul-betul rapi, tidak boleh terburu-buru. Dan kita akan coba menyalakan televisinya.
Kita nyalakan. Nah, televisi backlight sudah menyala, dan coba kita intip, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi televisi sudah menyala normal ya. Dan pastinya ini sudah normal. Untung tidak ada kerusakan yang sampai ke bagian mainboardnya ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi ini merupakan sebuah pengalaman untuk teman-teman yang mungkin menemukan kesulitan dalam memperbaiki televisi tipe ini dengan kasus PSU-nya terbakar. Jadi ini solusinya. Dan pastinya ini bukan untuk user ya, bukan untuk pemilik televisi, karena kalau tidak memiliki kemampuan untuk atau dasar-dasar elektro, pemahaman tentang elektro, sebaiknya jangan memperbaiki sendiri, teman-teman ya. Jangan memperbaiki sendiri. Ini tidak mudah. Ini mudah bagi teknisi. Kalau bagi pemula atau maksudnya bagi user yang mungkin apalagi tidak memiliki peralatan khusus ya, jangan diperbaiki sendiri. Karena kerusakan itu kadang-kadang bisa diperparah oleh pengerjaan yang cuma kira-kira atau hanya sekedar nyontek di YouTube, tapi kita tidak paham maksudnya ya. Jangan, saya sarankan seperti itu. Jadi tolong silakan dibawa televisinya ke teknisi atau tukang servis terdekat di rumah Anda, seperti itu. Jadi hitung-hitung untuk ya memberikan rezeki lah kepada saudara-saudara kita yang kerjanya merupakan seorang teknisi. Semoga video ini bermanfaat, teman-teman. Semoga kita selalu dalam kesehatan, jaga kondisi, dan kita akan berjumpa kembali di video-video berikutnya. Terima kasih.